Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala ala ma hada. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nurul haqqi wal huda wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada wa ba'd. Yang saya hormati ada Bapak Yazid, Mustasyar PCI Indonesia, juga ada Rais Syuriah, Kang Ahya, dan seluruh jajaran Syuriah. Dan yang saya hormati ada Mas Amin, Rais Tanfidiyah tahun ini, dan seluruh teman-teman PCI Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita ditenggelamkan dalam mahabbah, kalau kata Nata, oleh lantunan yang dilantunkan oleh saudara Rashid, yang saya lihat 2 minggu ini sangat semangat dan mungkin suaranya hampir habis gitu. Juga diiringi oleh Mas Fazan yang suaranya merdu dan Mas Budi yang memiliki suaranya khas gitu. Semoga dengan adanya saya di sini tidak merusak ataupun tidak mengurangi rasa kekhidmatan kita dalam bermaulid. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Pada kesempatan ini sebetulnya saya ingin diskusi daripada apa yang sedikit saya baca, dan mohon dikoreksi bila mungkin teman-teman ada yang sudah lebih dulu membaca terkait tokoh yang akan dikaji pada hari ini. Sebelum masuk kepada tokoh, saya ingin mengingatkan bahwa kenapa sih adanya acara ataupun sebuah agenda mengkaji biografi gitu. Apakah hanya sekedar untuk mengetahui? Apakah zikir ulama hanya untuk diingat ataupun hanya untuk diketahui gitu? Yang saya coba pelajari dan saya simpulkan bahwa kita tidak hanya sebatas mengetahui, tapi bagaimana cara kita mengetahui, kemudian mengagumi, lantas meneladani. Karena kata kita meneladani itu menurut saya tidak akan bisa sampai kepada kata teladan ketika kita tidak mengagumi, dan kita tidak akan kagum kecuali kita mengetahui. Maka dari itu pada kesempatan malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan suatu tokoh yang dipilih oleh tim Lapesdam, yaitu beliau bernama Syekh Muhammad Al-Khodar Hussein. Bisa dibilang kalau saya buat tag highlight siapa sih Muhammad Al-Khodar Hussein ini, saya akan bilang bahwa beliau adalah jebolan Universitas Az-Zaitunah yang menjadi masyayikh di Al-Azhar Mesir. Itu yang menurut saya menjadi highlight gitu. Beliau merupakan seorang ulama yang lahir pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1873 di Neftah. Neftah ini merupakan suatu wilayah di utara Tunisia. Neftah ini memiliki julukan lain, namanya adalah Al-Kufah As-Sughra. Ketika saya coba mencari arti kenapa sih Neftah ini disebut Al-Kufah As-Sughra, dan ala kulli hal belum saya temukan. Mungkin ya bisa jadi karena mungkin suasana ataupun yang terjadi di Neftah ini seperti Al-Kufah As-Sughra. Sebelumnya supaya teman-teman sedikit, saya ingin mengantarkan teman-teman kepada gambaran umum siapa sih Muhammad Al-Khodar Hussein. Kenapa sih ulama ini atau syekh ini layak untuk dikagumi untuk teman-teman? Pertama yang saya soroti ketika membaca biografi beliau adalah beliau merupakan seorang mutafannin fil ulum. Beliau tidak hanya memahami satu fan ilmu, yang menurut saya sebagai pembaca itu menjadi kelebihan. Karena apa? Ketika membaca suatu permasalahan
dia akan mencoba membacanya dari berbagai sisi. Tidak hanya membaca dari satu file keilmuan. Atau mungkin teman-teman yang pernah baca buku Range kayak David Epstein, ada teori generalis dan spesialis. Saya kira Muhammad Al-Khawarizmi ini termasuk pada orang generalis. Jadi yang mencoba untuk menguasai seluruh keilmuan dulu, baru di akhir dia menentukan spesialisasi mana yang akan ditentukan. Beliau merupakan seorang mufassir, seorang muhaddis, seorang muslih, seorang orator, organisatoris. Beliau merupakan ulama yang hidup semasa dengan Syekh Muhammad Thohir Ibnu Asyur. Bahkan beliau pernah satu organisasi dengan Syekh Muhammad Thohir dan Thohir Noifar dalam suatu organisasi yang bernama Talamid Jami' Az-Zaitunah. Dalam organisasi itulah Syekh Muhammad Thohir bin Asyur, Syekh Muhammad Al-Khawarizmi dan Thohir Noifar merumuskan reformasi pembelajaran di Jami' Az-Zaitunah. Itu hal pertama. Kedua, beliau bukan hanya seorang ulama, tapi yang saya soroti adalah beliau merupakan seorang reformis yang turut andil dalam menentukan arah politik, baik itu di Tunisia, baik itu di Suriah, ataupun di Mesir. Sebagai gambaran umum juga bahwa dari yang saya dapati bahwa kehidupan Syekh Muhammad Al-Khawarizmi ini terbagi kepada 3 marhalah. Pertama, kehidupan dia di Tunisia. Kedua, kehidupan dia di Damaskus. Ketiga, kehidupan dia di Mesir. Yang saya soroti lagi daripada tokoh ini adalah dimanapun beliau berada, dalam kondisi apapun saat itu dirasakan, beliau selalu mengambil peran penting. Dia ulama, mengambil sosok penting dalam pergerakan. Di Tunisia beliau menjadi seorang ulama. Di Tunisia beliau menjadi qadhi di Binzer. Di Tunisia beliau menjadi orang yang vokal dalam menyuarakan pergerakan untuk melawan Prancis. Sehingga sudah sering konon katanya hijrahnya Muhammad Al-Khawarizmi dari Tunisia menuju Damaskus adalah karena pengusiran yang dilakukan oleh pihak Prancis karena terlalu vokal. Saya juga pernah sedikit diberitahu bahwa kalau teman-teman lihat bahwa hampir seluruh pergerakan reformasi yang ada di Tunisia itu pertama terpengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Dan rata-rata ulama Tunisia melakukan pergerakan reformasinya itu melalui tulisan-tulisan yang ia buat. Daripada itu, Syekh Muhammad Al-Khawarizmi termasuk ulama yang produktif. Jika teman-teman mungkin yang ingin lebih membaca secara lebih, bahwa beliau sudah mengarang lebih dari 20 buku. Dan mungkin teman-teman yang ingin membaca bisa ketik di keyword di Google Mausu'atul A'mal Al-Kamilah. Ketika download Mausu'atul A'mal Al-Kamilah, di situ sudah ada 20 buku dalam bentuk zip. Nanti tinggal diekstrak berisi 20 buku. Dan beliau ulama yang kalau menurut saya sangat menerapkan apa yang digagas oleh NU, yaitu al-akhdhu bil qadim as-salih. Al-muhafadzah ala qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-asl. Beliau seorang yang sudah hafal Al-Quran dari kecil. Kemudian setelah itu juga beliau menguasai ilmu bahasa dan banyak lainnya. Selain itu, beliau dalam sisi reformisnya pernah mendirikan 2 majalah. Namanya majalah As-Sa'adah Al-Uzama. Majalah ini merupakan majalah pertama berbahasa Arab di Tunisia yang didirikan pada tahun 1902 Masehi. Kemudian beliau juga mendirikan majalah Nurul Islam di Kairo dan pernah menjadi pimpinan redaksi di majalah Al-Hidayah Al-Islamiyah dan Al-Liwa Al-Islami. Beliau juga menjadi anggota Majma' Al-Arabi, Majma' Al-Ilmi Al-Arabi
Kalau teman-teman mention kemarin di acara R20 di Bali, kan di situ ada salah satu perwakilan dari, kalau tidak salah ya, dari Majma' Al-Ilmi Al-Alami gitu, Al-Arabi, Syekh Muhammad Abdul Qadir, yang turut memberikan opening speech dalam acara R20 yang berada di Bali, serta dengan ada Gus Miftahul Akhir dan yang lainnya. Kemudian di antara buku-buku yang beliau karang, di antaranya ada Asrarut Tanzil dalam bidang fikih, kemudian Balaghatul Quran, kemudian Asarur Rihlah fi Hayati Ilmiah wal Adabiyah, kemudian Diwan Imam Al-Khudar Husain, yaitu yang berjudul Khawatirul Hayat. Kemudian ada Dirasah fi Syariah Al-Islamiyah dan sebagainya. Kemudian beliau juga menjadi masyayikh di Al-Azhar pada tahun 1952, 6 tahun sebelum beliau wafat. Dan dari buku yang saya baca bahwa ketika kecil Syekh Muhammad Al-Khudar Husain ini pernah didoakan oleh ibunya untuk bisa menjadi masyayikh Al-Azhar, dan mungkin dengan keteguhan diserta dibantu dengan doa oleh orang tua, beliau mampu menjadi masyayikh Al-Azhar. Ibarat lain yang mungkin bisa saya sampaikan malam hari ini, bahwa ada satu perkataan yang mungkin bisa kita istifadahi bersama gitu. Ada yang pernah berkata bahwa emas diletakkan dimanapun ataupun diletakkan di bawah tanah itu tetap menjadi emas gitu. Dan mungkin Habibie juga pernah bilang bahwa dimanapun kita berada, lakukan yang terbaik gitu. Kemudian ada Vidi Baik, teman-teman yang pernah baca buku Dylan gitu, tapi saya lihat di mention di ini ya, di Twitternya ya, mungkin ini sorry mungkin kalau agak berbelok dikit ya. Zaman dulu kampus besar karena mahasiswanya, tapi zaman sekarang mahasiswa mencari kebesaran karena kampusnya. Maka dari itu kalau teman-teman melihat seperti apapun Zaytuna sekarang, jadikanlah Al-Zaytuna itu besar karena kita gitu. Jangan terus mencari kebesaran di balik Zaytuna itu. Dan itu saja sedikit dari saya tentang Syekh Muhammad Al-Khudar Husain. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada nanti ditemukan misinformasi tentang apa yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa beristifadah dan harap maklumi dalam kesalahan yang saya lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Irfan telah menyampaikan profil daripada Syekh Khudar Husain. Sekarang kita sedikit mendengarkan dari mustasyar kita Pak Yazid. Beliau sedikit menyampaikan tentang wejangan. Monggo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada diskusi nih habis di muhadarah, terus nggak ada munazarah berarti ya. Hanya simak